nyampe di Pulau Gotland, dimana yang gue ceritain itu ada sebuah festival di abad pertengahan, dan gue harus pakai baju seperti ini nih guys. Lo bisa lihat baju. Kalau ini baju ini mencerminkan prajurit pada masa abad pertengahan atau apa ya, kalau dibilang itu sih assassin sih, tapi ya itulah pokoknya. Penasaran guys? Ya kita coba, nanti gue akan ceritain dan gue akan kasih tahu lo pemandangan-pemandangan di pasar pada masa abad pertengahan. Sekarang kita jalan dulu. Kali ini gue udah beli makanan tradisional sini. Ini namanya veal atau campur. Jadi ini makanannya. Nah, di sini lo bisa lihat ada daging, tapi dicampur dengan daging rusa, daging domba, sama daging rusa yang tanduknya tinggi itu loh. Mau bisa dibilang menjangan lah mungkin lah kalau di tempat kita. Jadi dicampurin sayur juga. Dan ada saus limon berry sama mustard. Nah, dan yang gue uniknya itu juga piringnya itu dari roti guys. Harganya sekitar 95 krona. Jadi kalau dirupiahin itu mungkin sekitar 150 ribu guys. Ya worth it lah kalau untuk daging-daging yang ada di tempat kita ya, kita bisa makan di sini. Oke, gue mau cobain dulu. Nanti ketemu lagi barengnya untuk cobain lagi. Bye. Sekarang gue udah nyampe di kalau bisa dibilang sih ini benteng atau pagar ya. Jadi ada semacam kayak seperti ini nih untuk memantau daerah luar kota Visby. Bisa lihat view-nya langsung ke laut, karena mungkin dulu pada zaman dulu masih sering terjadi konflik dan perebutan kawasan atau wilayah dari orang lain, sehingga dibangun benteng seperti ini sebagai untuk pertahanan dan untuk mengawasi apabila ada serangan dari luar.
Nah, sekitar 3,5 kilo atau 3,5 kilo itu kota Visby sampai ketemu titik yang kita sekarang berdiri itu hampir dibangun benteng atau bangunan seperti ini, guys. Dan ini masih berdiri kokoh, masih ya walaupun sebagian sudah ada yang runtuh, tapi sampai sekarang itu masih bisa kita lihat dan kita telusuri. Di sini lo bisa lihat view-nya untuk festival ini, karena memang dibangun di balik tembok ini. Dan kebetulan hari ini agak mendung sih, guys, jadi anginnya agak kencang. Kalau suara gua agak kurang jelas ya, karena memang kita ada di tepi laut soalnya. Nah, di situ lo bisa lihat camp-camp orang yang mungkin punya andil untuk memeriahkan festival ini atau berdagang di sini. Jadi dia bangun camp di sini. Persis memang hampir suasananya itu hampir seperti di abad pertengahan. Kebetulan tadi gue lagi jalan mau keliling kota, tapi ternyata ada agak hujan dan sesuatu memang rencana hari ini adalah mencoba atau mencicipi makanan ciri khas dari pulau ini. Nah, sekarang gue udah ketemu. Itu namanya saffron pankoka, pancake ya kalau bahasa Indonesia. Oke. Kenapa aku pengen coba ini? Karena memang ini adalah kue ciri khas dari pulau ini. Ya, oke. Jadi ini kayak ini seperti cake biasa, tapi yang unik di sini adalah pakai bumbu saffron. Nah, di sini pakai bumbu saffron. Nah, bumbunya terkenal mahal, guys, mahal banget kalau beli bumbu ini. Dan beli bumbu ini nggak bisa sembarangan tempat ya. Oke. Dan ini ada selai berry. Nah, selai berry ini yang unik ini adalah selai berry ini hanya tumbuh di pulau ini, guys. Nggak ada di pulau lain di Sweden, hanya di sini. Namanya salmberry. Gue mau penasaran mau coba. Kita coba ya. Bumbunya lembut banget. Ja, du menar... Ja, nej men... Gampang sih kalau di makan tuh kita bisa sulit punya, tapi cukup gampang larut dan berinya itu unik rasanya. Dan ini adalah krimnya, krimnya. Enak, guys. Lo kalau kesini lo harus cobain ini sebagai salah satu keharusan sih kalau menurut teman-teman untuk cobain ini, karena memang nggak cuma ada di sana. Oke, guys, aku makan dulu ya. Tadi abis nemenin gue sarapan dan udah cobain kue ciri khas pulau ini. Sekarang gue lagi ada di satu tempat, ini bangunan Rotten Church. Nah, kenapa namanya Rotten Church? Karena ini adalah dulunya gereja yang bentuknya seperti ini. Sepertinya kayaknya pada zaman dahulu itu pada abad ke-13 dibangun. Ini sebenarnya besar banget nih. Karena ini guys, lihat bekas gedungnya pun ini masih kelihatan besar banget.
Ini sisa-sisa gedungnya yang pada zaman dahulu masih bertahan sampai sekarang. Dan ini adalah salah satu pintu masuk guys. Jadi ini ada anak tangga yang menuju ke atas. Tapi sepertinya ini ditutup karena mungkin untuk dijaga kelestariannya aja sih. Oke. Dan pada abad ke-16 gerejanya ternyata sudah ditinggalkan guys, jadi sudah tidak terus lagi sampai sekarang dan hanya ini sisa-sisa dari bangunan Draten Surka. Namanya Draten Surka. Nah, Draten itu arti dari bahasa zaman dahulu di masa abad pertengahan itu artinya Tuhan dan Surka itu gereja. Jadi kalau kita bisa simpulkan ini adalah gereja yang untuk ibadah, memang sih untuk ibadah kaum Nasrani. Dan ini masih berdiri kokoh lah, sisa-sisa poinnya zaman dahulu masih dilestarikan dan dijaga. Ini dia penari dari Gotland yang terdampar di stasiun Göteborg. Kemarin waktu di Gotland dia diam, sekarang atraktif. Tuh kan, sampai botolnya jatuh.